Sambil nunggu temennya ya. Iya. Tunggu temennya 5 menit lagi. Ya. Sudah dibaca yang di grup, yang di deskripsi grup. Tugasnya hari ini sudah di-share Bu Ana di deskripsi grup ya. Ayo, kan we masuk. Oke, Bu Ana mulai aja. Ini pertemuan pertama ya, mata kuliah. Bu Ana ngajar mata kuliah apa? Sistem informasi manajemen. Iya, sistem informasi manajemen. Kira-kira ngomongin apa toh sistem informasi manajemen itu? Ada yang tahu? Sudah dibaca belum? Yang ditaruh Bu Ana di ini grup WA, deskripsi grup. Tugasnya hari ini sudah dibaca belum? Absennya via tugas. Jadi sistem informasi manajemen ini kita sebelum masuk ke materi kita akan mulai mengupas tentang manajemen. Jadi kan ada 3 kata ya. Sistem informasi manajemen. Kita mau kupas tentang manajemen dulu sebelum masuk ke sistem dan informasi. Sudah dapat pengantar manajemen? Sudah dapat pengantar manajemen belum? Sudah. Sudah. Artinya manajemen apa? Secara singkat, secara gampangnya. Mengatur. Titik. Hub. Mengatur. Gampang kan? Terus Bu Ana tanya lagi. Apa yang diatur? Kodenya 5M. Ayo. 5M. Apa yang diatur? Siapa yang diatur? Duh, lupa dah. Manusia. 5M. Masuk Lupa, Bu. Manusia, money, material, method, mesin. material, Mesin. metode, mesin. Terus Ya itu lupa. cara mengatur. Bagaimana cara mengatur? Ini berhubungan dengan POAC. Ada yang tahu POAC itu apa? Secara awam, kalian kalau disuruh ngatur, itu dimulai dari apa dulu? Misalkan disuruh ngatur
event wedding gitu. Apa yang kalian lakukan dulu? Perencanaan. Perencanaan konsep. Perencanaan. Terus Menentukan konsepnya. POAC, planning itu perencanaan, organizing, actuating, dan controlling. Gampang kan sajane? Manajemen itu POAC, Bu, caranya. Jadi dimulai dari merencanakan, mengorganisir, melakukan, dan mengontrol. Kalau bilang membahas teori manajemen memang ngawang. Jadi kalau mau konkretnya seperti apa ya harus apa dulu, misalkan event wedding tadi ya. Yang di planning apa dulu? Kalau orang punya gawe itu yang di rank-rank pertama dulu apa? Undangan. Mau nyebar undangan berapa? Misalkan 100 undangan gitu ya. Terus yang kedua berhubungan dengan apa? Makanan atau catering. Kalau undangannya 100, masuk cateringnya beli 50 porsi tok, enggak kan? Paling enggak ya harus 100 atau 200 porsi, karena biasanya yang diundang itu bawa pasangan. Oke, terus habis itu ada dekorasi, ada kuade, terus tempatnya di mana, di rumah atau di gedung. Nah, itu perencanaan. Terus mengorganisir. Mengorganisir ini apa? Daftar yang mau diundang, siapa aja. Nah, itu diorganisir. Terus pakai cateringnya yang mana? Harganya yang berapaan? Nah, itu juga diorganisir. Terus dilakukan ini mulai pesen. Jadi mungkin pesen undangan, pesen catering, pesen dekor. Nah, ini kan ada yang harus didahulukan. Ini stepnya yang prioritas apa dulu ini? Nah, tentu saja ada deadline-nya. Jadi kalau wedding-nya 5 bulan lagi gitu, jadi bulan pertama harus apa, bulan kedua harus apa, bulan ketiga harus apa, itu harus di planning, jadi di organizing, kemudian dilakukan bertahap. Setelah dilakukan bertahap, dilakukan controlling. Controlling itu ngapain sih sakjane? Ada yang tahu controlling itu bagaimana caranya? Pengawasan, diawasi. Nah ya, itu membandingkan apa dengan apa? Kan tadi ada PO, Dengan AC, ada planning, organizing, actuating. Di sini di planning direncanain, terus di sini dilakuin. Jadi kontrolnya di mana? Membandingkan dua yang ini. Apa di pelaksanaan. Ya, pelaksanaannya sudah sesuai dengan yang direncanakan. Jangan sampai over budget atau over deadline, jadwalnya kapan, pesennya kapan, lupa kemarin. Ya, kalau itu bilang manajemen apa wedding organizer ya. Terus kalau nggak pegang apa-apa Bu, cuman jadi mahasiswa aja, yang di manage apa? Kan tadi di planning, di manage, mulai planning semester ini mau kuliah apa, jumlah mata kuliahnya berapa, kemudian mata kuliahnya apa aja, bahas apa, diorganize kan, kemudian actuatingnya bisa belajar, terus nge-track tugasnya apa aja, sudah dikumpulkan semua atau ada yang kelewatan baca sehingga nggak nugas. Soalnya sing semester kemarin itu ada Bu Ana ngajar 2 semester di kelasnya dia nggak pernah muncul, bahkan ngirim foto aja enggak.
dan dia cuman ini ikut UTS sama UAS, ya otomatis nilainya E kan. Bu Ana kasih nilai nggak ada C, nggak ada D, jadi kalau nggak A ya B atau E sekalian. Jadi kalau nggak pernah nugas, langsung Bu Ana kasih E. Bu Ana kejem banget, iya. Jadi kalau cuman UTS, UAS, Anda nggak tahu siapa dosen nih, tiba-tiba Anda WA, Bu saya kok dapat E. Masih nanya, heran nggak sih Bu Ana? Harusnya kan ya bisa mikir kan ya. Gitu, terus nggak pernah nugas gitu, kenapa minta nilai bagus? Tanya balik kan Bu Ana. Ternyata ya begitulah. Kadang yang kelewatan alasan kerja. Padahal yang kerja itu loh lebih rajin terkadang daripada yang belum kerja. Kenapa? Karena mereka kuliahnya bayar sendiri. Jadi ngerasa kalau bayar itu mahal, nggak dibayarin orang tua, itu mereka lebih lebih menghargai setiap waktu, setiap tugas yang diberikan itu lebih antusias mengerjakan. Jadi tadi kan tugasnya zaman digital ini kenapa kita mesti belajar? Padahal semua di Google ada, ya kan? Jawabannya itu semua di Google ada. Terus tugas kita apa? Tugas kita cuman berpikir kritis. Tugas kita cuman menemukan pertanyaan yang penting buat kita. Jadi Anda mau bekerja atau tidak, Anda pasti punya masalah, dan masalah ini pasti berhubungan dengan pertanyaan. Jadi ketika Anda punya masalah, Anda pasti butuh solusinya bagaimana ya. Nah, yang tahu pertanyaannya kan Anda sendiri. Nah, untuk cari jawabannya, tentu Anda harus cari sendiri. Dan sekarang enak, Mbah Google itu tahu semuanya. Kalau dulu zamannya Bu Ana kuliah ya wis apa kata dosennya suruh nyatet ya nyatet. Dosennya ngomong aja ya dengerin, setengah ngantuk-ngantuk. Ada di sini yang dengerin Bu Ana ndak pakai pulpen? Rasain ngantuk ndak? Coba kalau Ada. kuliah usahain pakai pulpen, karena pulpen ini yang jadi jalan ilmunya bisa nyantol di kepala. Kalau kamu cuma dengerin Bu Ana, terus pikiran itu ngeblank kemana-mana, susah nyantol. Rasain enggak? Jadi Bu Ana ingetin kembali menulis. Ya memang kok jadul sih Bu, sekarang lo zamannya digital gitu kan. Tapi ada, enggak tahu ada yang lebih dari sekedar pulpen. Kenapa? Karena nggak ada distraction, nggak ada gangguan. Misalkan kita bikin catatan di HP gitu ya, dikit-dikit tuing-tuing WA, tuing-tuing YouTube, TikTok, ya enggak. Tapi ketika Anda nyatetnya pakai pulpen dan buku, udah Anda fokus. Meskipun catatan itu hanya sekedar coret-coret, gambar doodle, gambar nulis satu kata tok, tapi itu lebih nyantol daripada Anda nggak ngapa-ngapain sama sekali. Jadi jangan biasakan ngeblank ya. Kalau mau Anda nyimak kuliah via Zoom atau Anda nyimak YouTube apapun, entah itu berhubungan dengan kuliah atau berhubungan dengan hobi kalian, usahain pakai pulpen, catat. Kenapa? Kayak bikin buku diary gitu loh. Bu Ana bikin file kan dikasih nama diary ya. Kenapa? Agar image-nya itu beda. Kalau sekedar file SIM gitu kan, alah capek deh gitu kan kesannya. Tapi kalau dikasih diary gitu, oh pasti dibayangkan ada quotes-nya, ada fotonya, ada coretan entah doodle, entah menggambar, entah apa, pasti ada hal-hal yang ingin diingat gitu. Jadi kalian kuliah di Unimas ini kayak kalau yang hobi traveling itu kalian kayak traveling gitu. Tapi traveling via
pembahasan mata kuliah. Gak keren belas Bu bahas kuliah. Ngantuk loh Bu, Mbak Alivia Ilma ini Bu. Gak apa-apa. Ini nanti loh, kalau udah habis waktunya otomatis out kok Zoom-nya. Jadi sengaja Bu Ana pakai yang free aja ya. Kadang itu keterusan 40 menit. Itu susah medote. Bahkan semester kemarin itu ada yang satu kelas itu yang ikut Zoom itu cuma 2 orang. Wes gitu minta nambah pisan. Ada tanya kakak kelas kalian 5E itu, sekarang 6E. Itu kemarin pas PKL itu, Bu foto-foto ya. Soalnya nggak pernah ketemu, jadi ketika ada event kumpul bareng foto-foto. Dan kalau kita ketemunya cuma nge-zoom, nanti pas terakhir mau habis, Bu Ana screenshot Zoom biar ada fotonya. Jadi yang videonya off nanti bisa dinyalakan sebentar buat foto-foto. Wes itu tentang tadi ya, tentang manajemen tadi sudah ya. Siapa yang di manage? Ada 5M, man, money, material, method, mesin. Bu Ana review lagi. Man berhubungan dengan apa? Halo, sudah masuk semua? Mbak Umi Syahida? Manusia. Manusia berhubungan dengan apa? Loh, kalau dunia kerja itu loh, men itu maksudnya apa? Artinya apa? Kayak karyawan gitu. Ya, bener, karyawan. Terus dalam SDM. MSDM, itu kalau orang mau ngelamar kerja, itu prosesnya biasanya bagaimana? Nah, itu yang dibahas di MSDM. Apa aja? Prosesnya apa aja? Tes, interview. Terus Seleksi seleksi. administrasi, Kalau seleksi sudah wawancara. wawancara, kalau sudah diterima, direkrut, Tanda tangan kontrak. tanda tangan kontrak. Terus ada training enggak? Training masuk ke Ada. jabatan. Terus jabatan, magang dulu ya sekarang. Jadi kalau mau kerja harus magang dulu katanya. Nggak bisa langsung kerja gitu. Itu programnya ini, menteri yang sekarang, menteri pendidikan yang sekarang. Jadi bekerja sama dengan dinas tenaga kerja juga. Kalau usia produktif harus magang dulu, diajarin dulu, baru nanti diangkat sebagai pegawai. Itu tadi MSDM sudah. Terus ada M yang kedua, yakni money. Bahas tentang uang Bu, wis ngerti uang. Uang itu ada mata kuliah keuangan dan mata kuliah akuntansi. Bedanya apa? Antara akuntansi dengan keuangan ini bedanya apa? Tahu nggak bedanya? Ya, kalau akuntansi itu apa? Kalau Pembukuan laba rugi. Terus kalau keuangan? Mengatur pengeluaran dan pemasukan perusahaan. Loh, lah podo lah. Iya. Jadi kalau akuntansi itu sekedar mencatat uang masuk dari mana. Misalkan kalau kampus pemasukannya ada dari mahasiswa membayar SPP, membayar uang gedung. Nah, itu masuknya dari mahasiswa. Terus keluarnya untuk apa? Kalau kampus bayari dosen, bangun gedung, terus bayar listrik, sewa gedung. Nah, itu pengeluarannya. Kalau akuntansi itu cuman tahu masuknya berapa, tahu keluarnya berapa, nah saldonya berapa, sudah itu aja. Tapi kalau manajemen keuangan itu lebih membandingkan, menganalisa. Jadi misalkan jualan ya, penjualannya dapat berapa, kemudian biaya untuk jualan berapa. Nah ini ada rasionya, dibandingkan, nanti ketemu rasio-rasio. Nah itu skillnya di atasnya akuntansi ya, agak bingung. Kalau dasarnya akuntansi aja bingung, nanti manajemen keuangan pasti keteter. Padahal sebenarnya akuntansi itu gampang, cuma
tahu uang masuk itu dari mana, berapa jumlahnya, terus dibandingkan dengan uang yang keluar itu berapa, jangan sampai over budget. Sudah itu aja akuntansi. Oke, itu tentang akuntansi keuangan ya. Terus kalau manajemen pemasaran membahas tentang apa? Tadi kan ada 5 manajemen yang harus dibahas. Strategi yang digunakan untuk memasarkan produk. Ya, apa aja. Strategi itu udah rangkuman dari manajemen. Jadi manajemen itu ada 5 yang harus dipegang sebelum pegang ke yang lainnya. Nah, tadi kan ada MSDM, tentang pegawai, terus tentang uang, keuangan, akuntansi, terus tentang pemasaran, terus tentang produksi, terus yang satu lagi tentang apa? Kalau kita bikin skripsi, biasanya mata kuliah apa? Metodologi penelitian. Jadi intinya skripsi itu kalian kan disuruh neliti. Nah, itu metodenya bagaimana, ada semua di metodologi penelitian. Terus tadi kan sudah membahas tentang pegawai, tentang uang, tentang marketing. Apa yang dibahas dalam marketing? Ada marketing mix, 4P. Ada yang ingat? Apa aja 4P? Loh, lali dah. Kalau orang jualan itu loh, yang dipikir pertama apa? Planning. Loh, kok planning sih? Itulah manajemen. Right. Dicatat. Biar enggak lupa. Apa? Orang kalau jualan itu yang dipikir apa dulu? Produk. Ya iya produknya lah, kok planningnya loh. Planning itu berkaitan dengan manajemen. Jadi kegiatan manajemen, bagaimana saya memanage, ya mulai POAC itu tadi. Tapi kalau bagaimana pemasaran, ya marketing mix itu tadi. Apa marketing mix? Ada 4. Produk. Loh, koncone produk iki lho. Harga, price, terus yang ketiga. P yang ketiga apa? Promosi. Promosi. Bukan produksi, Mbak. Itu manajemen produksi itu. Jadi ada 4P, marketing mix itu produk, price, place, promotion. Produk, harga, place ini tempat, mau dijual di depan Indomaret, supermarket yang lain, atau dijual online atau offline. Nah itu. Terus kalau promosi bisa online, bisa offline juga. Tadi Bu Ana kan nge-share kalian kuliah semester 1 sampai semester 8 itu sebelum bahas mata kuliah yang lain, kalian harus pegang 5 yang ini. MSDM, keuangan, terus akuntansi, terus pemasaran, produksi, dan riset ini tadi. Ini harus kalian pegang. Ini adalah kalau pohon itu cabang yang utama. Kalau anak cabangnya apa? Misalkan MSDM, anak cabangnya MSDM ini bahas apa? Tadi kan ada pegawai, berarti ada pimpinan. Itu berarti mata kuliah leadership. Kalian dapat toh mata kuliah leadership? Iya ndak? Loh, kok belum sih? Bukannya sudah dapat dari ini, dosennya Bu Yuyu. Leadership. Belum ketemu, tapi kan sudah ini toh, semester ini ada toh. Tidak ada. Iya dah. Itu tadi ya, MSDM ada teori tentang leadership. Terus tentang pegawai. Ini ada teorinya, mata kuliahnya, apa namanya? Perilaku organisasi. Jadi ada leadership, ada perilaku organisasi. Kalau leadership itu ngomongin bagaimana caranya jadi pemimpin. Kalau perilaku organisasi itu bagaimana caranya jadi pegawai yang baik,
bagaimana berhubungan dengan sesama pegawai. Nah, itu. Terus kalau manajemen pemasaran, itu anak cabangnya juga 2. Yang satu ngomongin tentang tokonya, yang satu ngomongin tentang konsumennya. Nah, mata kuliah apa? Kalau ngomongin tentang toko. Manajemen retail. Jadi itu ngomongin tentang toko, entah toko online, toko offline, itu pokoknya di manajemen retail. Terus kalau ngomongin tentang konsumennya, apa mata kuliah apa? Perilaku? Konsumen. Ya, perilaku konsumen lah. Jadi konsumennya suka apa, terus gaya hidupnya seperti apa, umurnya berapa. Nah, itu yang bahas perilaku konsumen. Jadi kalau kita mau pegang jual produk, kita harus tahu konsumen kita itu mau anak kecil atau orang dewasa atau remaja. Nah, itu harus tahu. Itu kalau pemasaran ya. Ini kalau Anda sebagai pribadi, Anda harus tahu karakter diri Anda. Tadi Bu Ana nge-share ada leader, ada follower. Nah, kalian gali sendiri, kalian yang tahu sendiri diri kalian itu masuk kategori leader atau kategori follower. Tahu, kalau jadi leader itu biasanya sifatnya anaknya bagaimana? Suka maksa-maksa. Kalau pengen sesuatu sekarang juga sekarang. Suka ngatur ya, nek punya temen koncone dikongkon-kongkon. Ada enggak yang punya temen kayak gitu? Atau bahkan mungkin Anda sendiri. Nah, itu berarti Anda jadi leader. Kalau misalkan Anda nggak mau berkonfront, maksudnya ngalah-ngalah aja, dikongkon-koncone yo iya ae. Nah, itu Anda jadi follower. Terus apakah dari 2 hal ini ada yang lebih bagus atau lebih jelek? Enggak, 2 hal ini saling melengkapi. Apa contohnya? Kalau cari pasangan, Anda bisa bayangin kan, kalau Anda leader, dapat pasangan tipikalnya leader juga. Bisa-bisa Anda ke kanan, dia ke kiri. Terus kapan ketemunya? Ya kan? Jadi misalkan Anda tipikalnya itu dominan, mari ngono ketemu pacar sing nglewes, sing glembos, loh Anda harus bersyukur itu. Artinya dia mau mengikuti kemana Anda pergi, kemana apa kata Anda, nah itu. Jadi jangan mengharapkan hal yang di luar karakter dia. Itu ya. Terus ada lagi selain karakter leader dan follower ini, ada tentang kecenderungan Anda. Anda cenderung suka belajar, Anda tipikal akademis banget, atau cenderung males belajar, suka hangout sama teman-teman, temannya banyak. Nah, ini yang tahu Anda sendiri. Tahu artinya apa? Kalau Anda suka belajar, Anda mungkin ditakdirkan dengan pekerjaan yang tidak berhubungan dengan orang banyak. Tetapi kalau Anda nggak seberapa suka belajar, suka koncoan, koncone wakeh, ya mungkin Anda ditempatkan di posisi yang membutuhkan orang banyak untuk mendatangkan rezeki Anda. Koyoto, sales. Ya ndak. Loh, bahkan ada yang mahasiswanya Bu Ana itu jualan online aja ya. Tipikalnya dia emang tangannya dingin kalau jualan. Jadi pegang barang apa aja larisnya minta ampun. Bahkan chat WA, dia jualannya pakai WA ya. Itu sampai 300 chat. Anda bisa bayangin 300 chat, habis itu disuruh ngerekap. Tahu kan ngerekap? Jadi misahin ini pesen berapa, ini pesen berapa. Padahal Bu Ana aja yang mahasiswanya cuman 180, cuman ngecek tugas, nggak pakai misah-misahin, nggak pakai ngerekap, itu aja sudah berasa banget ya, keriting tangannya. Ya kurang 10 menit lagi saya tak jepret layar, pompong belum lupa.
Yang videonya belum on, ditunggu Bu Ana, mau dicepret. Mas Adi Maulana, gak melok foto dah. Tak tinggal lo ya. 1, 2, 3. Lah iya lo, videonya lo belum on. Sudah, Bu. Belum ya di laptop. Saya Ya tapi itu ya di sini. nge-lag Bu di HP saya. Walah ya wes, tak tinggal. 1, 2, 3, cheese. Yang lembar kedua. Apa Mbak Jin, kamu ikut foto dah. 1, 2, 3, belum. Masih ada yang belum on videonya. Mas Jody, Mbak Maharani, oh ada yang masih di jalan. Mas Jadi. Ya wes. 1, 2, 3, cheese. Ya udah. Ada mama sini. Udah ini. Masih ada 8 menit lagi. Lanjut. Oh, tentang apa Maaf, tadi? Kenapa? ini ada absennya. Absennya ada apa enggak? Absennya kan pakai ngirim tugas. Ayo, badai gorong diwoco. Tugasnya sudah di description grup loh. Berarti Sudah dilihat belum? berarti hari ini enggak ada. Loh, absennya yaitu terakhir hari Jumat. Absen fakultas memang belum keluar, Bu. Oh, kalau absen fakultas Bu Ana nggak tahu ya. Bu Ana emang nggak tahu yang fakultas. Ini khusus Bu Ana. Jadi absennya ngerjakan ini. Iya, Bu. Tugas Absen ini loh. fakultas memang belum keluar. Oh iya, iya tadi Bu Ana yo lupa belum absen ya. Yo, corek tugas rek. Diwoco rek. Bisa ngerti ya? Wong yo duwe grup dhewe-dhewe lho, dibuka WA ne lak ya iso sih. Nek gak dijawe lho, gak diwoco. Nanti kalian kan semester 4 ya. Nanti semester 5 ada. Wis manu, Bu, biasanya. Ada ini. PKL ke Jogja, enggak tahu, tetap ke Jogja apa kemana enggak tahu. Sing kemarin itu Bu Ana diajak ke Jogja. Jadi karena semuanya daring, jadi ketika ke Jogja Luar negeri aja, Bu. baru ya enggak apa-apa. Baru ketemu temennya itu berasanya anu banget, happy banget. Karena nggak pernah ketemu temennya, jadi sebisa mungkin momen apapun kalian catat. Jadi kayak bikin diary gitu loh. Oh, hari ini nulisnya diary gini. Hari ini aku ikut kelasnya Bu Ana. Bu Ana nek nerangno glowambiar tekan dinti lah, ditulis kayak ngono. Jadi inget gitu loh. Apa aja ditulis. Budayakan menulis. Sudah ada yang tanya, tadi Bu Ana udah jelasin critical thinking, review tentang manajemen, terus tentang mengenal diri kamu sendiri. Ada yang tanya, ada yang nggak kenal dirinya? Barangkali lupa namanya. Ataukah sudah mengantuk? Kalau sudah ngantuk, Bu Ana akhiri sampai di sini aja. Mbak Putri, udah ngantuk? Ya, Bu, cukup, Bu. Iya wes. Ya udah, nanti kalau ada pertanyaan atau sharing apa, Japri Bu Ana boleh nyantai saja. Barangkali bertanya. Loh, lak koncone lak sing dikongkon. Awake dhewe lho gak gelem takon. Ya udah, barangkali ada sharing-sharing apa, silahkan. Sesuai materi, Bu, leader, Bu. Hah? Sesuai materi. Iya, jadi leader Ya, kan Muhammad Hafizuddin. kongkon-kongkon ae. Untuk Zoom-nya itu Kenapa? berapa kali? Hah? Zoom-nya. Kuliah Kenapa? Zoom-nya berapa kali? Loh, Bu Ana Tiap tiap minggu kali. Zoom Iya, tiap
pertemuan Zoom sama nanti videonya nge-Zoom ini Bu Ana upload ke YouTube. Jadi yang nggak ikut boleh lihat YouTube, atau kalau yang Bu saya karakternya yang malas belajar Bu, malas nge-Zoom, malas YouTube, wes terserah mau dibuka enggak, terserah. Kalian kan sudah besar ya kan, semua punya pilihan sendiri-sendiri, dan Bu Ana yakin itu pilihan kalian yang terbaik. Misalkan Bu enak main game Bu, ya wes gak popo, terserah. Oke. Sajane Siap siap Bu, siap Bu, siap Bu. siap, ya udah. Ya udah sampai di sini ya. Jangan bosan-bosan ya. Ibu, terima kasih. Ya. Terima kasih atas atensinya. Terima kasih Bu. Bu Ana akhiri, Nanti di-subscribe Bu. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu.